Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Potensial dan Kreatif dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Ini adalah pertemuan yang ke-14 terkait proyek dasar Arduino, di mana pada pertemuan ini kita akan melakukan percobaan mengenai motor servo. Saya yakin teman-teman sudah familiar tentang motor servo, namun tidak mengapa kita mengulangi lagi, mengupas sedikit apa itu motor servo, pin outnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Karena motor servo sendiri itu aplikasinya sangat banyak, dunia industri, dunia robotik, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk aplikasi dari motor servo ini. Nah, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita mulai project yang ke-11 kita ini terkait motor servo. Ini yang pertama kita harus pahami dulu apa itu motor servo. Jadi di sini motor servo adalah berupa motor di mana memiliki umpan balik rangkaian yang diisyaratkan mengatur pergerakan yang spesifik. Kemudian motor servo itu terdiri dari 3 jalur sistem kawat. Pertama power, ground, dan kontrol sebagai input signal. Kemudian motor servo sendiri terdiri dari 4 bagian: motor DC, gearing set, rangkaian kontrol, dan sensor posisi. Jadi ini ada 3 yang harus kita pahami tentang motor servo. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah tipe dan jenis motor servo. Jadi ada beberapa jenis motor servo. Itu yang pertama itu AC servo motor, ada DC servo, ada continuous rotation, dan ada linear servo motor. Jadi ini dibuat atau dirancang ya tentunya tergantung aplikasi nantinya. Nah, salah satu contoh yang pernah kami gunakan itu seperti ini. Jadi ini akan tersambung ke flanks, dan ini sudah ada include encodernya untuk menghitung atau memonitoring pergerakan si motor. Ini kita gunakan pada conveyor mesin. Dulu pernah kita gunakan pada conveyor mesin. Kemudian untuk DC servo ini juga kami gunakan untuk pergerakan aksis sebuah mesin. Nah, selanjutnya continuous rotation ini adalah marak yang kita gunakan pada Arduino. Salah satu contohnya yaitu SG90, MG90S, MG995 yang biasa kita gunakan pada robot laba-laba atau robot-robot yang lain lah. Ini yang umum digunakan. Kemudian ini adalah linear servo motor. Ini banyak juga digunakan di industri. Jadi pergerakannya linear, jadi lurus. Nah, kalau yang ini kan mutar, dia mutar. Jadi semua motor itu cuma ada 2 pergerakan, ke kiri dan ke kanan, baik mutar maupun lurus. Paling aksesnya itu cuma 2. Kalau misalnya tidak maju mundur, atas bawah, atau ke kiri ke kanan, paling itu. Jadi nggak lepas dari itu. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini kita ambil contoh servo continuous rotation untuk SG90, di mana pin outnya seperti ini. Ini ada 3 wire seperti yang kita jelaskan tadi. Ini GND, terus positif, kemudian signaling input. Kemudian bagian servo, jadi ini dia bagian servo. Ini yang harus kita pahami. Tadi juga kita sudah jelaskan ada 4 bagian. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama itu terdiri dari DC motor, set gear,
dan di sini ada angle sensor. Jadi ketika si microcontroller memberikan informasi ke motor, ke signaling input, maka motor akan bergerak sesuai dengan informasi dari si microcontroller. Kemudian ini adalah output aksisnya. Jadi ini adalah output aksis. Kemudian yang di bawahnya adalah control circuit. Ini ada rangkaian untuk mengontrol sirkuit, dan yang di bawah ini adalah serial interface. Cuma yang bagian utama tadi itu yang kita jelaskan tadi. Kalau ini sebenarnya perlu, tapi ya ini sebagai aksesoris pada servo motor. Yang jelasnya perlu kita ingat ada 4 bagian tadi. Baik, kita lanjut. Kemudian ini adalah simulasi cara kerja motor servo. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan analog write, yaitu menggunakan PWM, pulsa width modulation, di mana ini lebar pulsanya yang kita atur sehingga pergerakan dari motor itu akan berubah sudutnya sesuai dengan besar kecil dari lebar pulsa. Jadi yang perlu kita ingat kesimpulannya seperti ini. Jadi semakin kecil lebar pulsa, maka angle-nya itu akan semakin kecil, dan semakin besar daripada lebar pulsa, maka angle-nya pun akan semakin besar. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, kita lanjut. Kemudian kita memasuki project. Jadi seperti biasanya komponen yang harus kita butuhkan itu Arduino, kabel USB, breadboard, servo, karena kita menggunakan nantinya servo pada project kita. Kemudian jumper wire, dan sedikit ada tambahan, ini adalah pin header kita gunakan menyambung motor ke breadboard. Seperti itu. Kemudian wiring diagram seperti ini. Jadi teman-teman buat rangkaian sederhana seperti ini. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada diagram proyek, dan sedikit saya akan menjelaskan sketch yang nantinya akan kita gunakan. Jadi di diagram ini terlihat signal pin itu terhubung ke pin 9 Arduino. Kemudian kita melangkah ke sketchnya. Di sini kita masukkan yang pertama adalah library-nya. Jadi library servo ini harus kita masukkan lebih awal supaya si servo bisa dikenali oleh Arduino kita. Jadi kita masukkan include servo. Ini teman-teman bisa download di Google. Kemudian kita inisialisasi servo dengan nama servo 1. Kemudian lanjut ke point setup. Ini pembacaan 1 kali. Jadi di sini servo attach 9,900,2100, artinya kita hubungkan pada pin 9. Kemudian kita mulai dari minimal lebar pulsa 900, kemudian maksimumnya adalah 2100. Kemudian fungsi loop, ini ada fungsi loop. Nah, di sini kita tetapkan juga untuk posisinya. Kemudian ini yang akan kita eksekusi servonya itu ada 3, write 90, angle-nya 90, kemudian diberi delay, kemudian 180, kemudian kembali ke 0. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini selanjutkan lagi, ini adalah 90 tadi, 190, kemudian 0. Kemudian di bawahnya adalah ada fungsi for, ini adalah blok pengulangan. Jadi dimulai dari posisi 0 menuju posisi 180 derajat, dimana posisinya ini bergerak plus sama dengan 2, artinya setiap perpindahan itu adalah 2 derajat. 2 derajat. Kemudian
kita masuk ke sini servo 1 right position. Jadi dia akan membaca pergerakan dari sini setiap 2 derajat, kemudian akan kembali dari 180 ke 0, dan ini kita rubah pergerakannya. Sini minus sama dengan 1, jadi pergerakan mundurnya setiap 1 derajat. Jadi seperti itu. Ini adalah eksekusinya, servo right position, kemudian kita kasih delay. Fungsi delay sini supaya ada jeda waktu dari pergerakan awal kembali ke pergerakan maksud saya pergerakan akhir kembali ke pergerakan awal dengan delay 20. Jadi mestinya memang diberi delay supaya kerja daripada servo ini tidak tersentak. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah langkah proyek. Jadi seperti ini, sama seperti biasanya. Ya. Kemudian kita langsung buka. Ya, ini dia. Nantinya akan muncul seperti ini. Ya, jadi silakan teman-teman sambungkan boardnya ke PC Anda masing-masing. Kita periksa dulu serial portnya. Oh, ini sudah tersambung di COM6. Ini selanjutnya kita langsung menekan tombol panah sambil menunggu programnya akan masuk ke microcontroller. Ini butuh waktu berapa saat, sahabat? Sabar menunggu. Ya, programnya sudah masuk. Ini tandanya lampunya sudah menyala. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini dia dari hasil percobaan kita. Jadi teman-teman perhatikan. Jadi dia akan membaca dari 0, 90. Kemudian pergerakannya tiap 2 derajat. Pada saat dia kembali, dia akan membaca 1 derajat. Nah, ini akan pelan-pelan. Ya. 190. Pergerakannya cepat, kemudian kembali dia akan pelan-pelan. Jadi seperti itu. Ya, baik teman-teman, saya kira cukup untuk percobaan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan nantikan saya di project selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi pengembangan channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.